Infinix GT20 Pro 5G adalah handphone yang paling baru yang resmi dirilis di Indonesia pada tanggal 21 Mei 2024. Dengan membawa spesifikasi yang mumpuni khususnya untuk gaming, tentu jadi incaran bagi kamu seorang gamer. So, di video kali ini kita akan bahas dan lihat apa saja kelebihan maupun fitur yang dibawa oleh satu smartphone ini. Tapi sebelum mulai, pastikan teman-teman sudah like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, jika sudah, mari kita bahas. Infinix GT20 Pro 5G memberikan 3 varian warna yang menarik yang bisa teman-teman pilih. Di sini ada Mecha Blue, Mecha Orange, dan Mecha Silver. Sedangkan untuk kapasitas di sini ada harga 4.699.000 untuk pembelian online di kapasitas 12/256 GB. Sedangkan untuk pembelian offline dibanderol 4.449.000 untuk varian 8/256 GB. Nah, buat teman-teman yang mau beli, alamat resminya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang di meja saya ini sudah ada Infinix GT20 Pro 5G dengan kapasitas 8/256 GB. Dan untuk RAM-nya ini bisa kita tambahkan sampai 16 GB di virtual RAM yang tersedia. Nah, di bagian atas ini ada logo MDL Season 10, ada Infinix berikut logo Mobile Legends sebagai partner, lalu ada juga tulisan GT20 Pro, dan di bawahnya ada official gaming font of MDL. Oke, lanjut. Di bagian belakang, di sini ada beberapa informasi atau spesifikasi yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk boxnya sendiri ini menarik sekali, di mana cara membukanya dibuka dari samping seperti ini, dan di dalamnya di sini ada satu buah box lagi dengan tulisan Welcome to the GT World. Dan kemasannya ini dibalut dengan desain ala-ala mecha. Selebihnya di bagian bawah box ini sama ada MDL Season 10 dan keterangan official gaming font of MDL. Oke, kita buka aja. Di dalam sini kita akan temukan Grand Gaming Tour Outplay the Risk, yang di dalamnya itu ada satu buku panduan penggunaan, ada screen protector sama pembersihnya juga. Lalu ada hardcase keren yang motifnya ini disesuaikan sama desain dari GT20 Pro-nya. Lanjut, dan ini dia GT20 Pro yang masih dikemas, dan di sini ada tulisan informasi prosesor dan poin-poin yang dibawanya. Oke, kita simpan dulu. Lalu di bawahnya lagi ada USB-A ke USB-C. Nah, yang menariknya, bagian USB-C-nya ini bertipe atau berbentuk L yang cocok banget buat kamu yang sering main game sambil di charger. Selanjutnya saya ingatkan di GT20 Pro 5G dibekali kepala charger 45 watt. Oke, jadi itulah beberapa perlengkapan yang tersedia saat teman-teman beli Infinix GT20 Pro 5G di toko terdekat offline maupun online, terutama di alamat resminya Infinix. Nah, sekarang supaya tidak penasaran, mari kita bahas hal menarik lainnya. GT20 Pro 5G ditenagai oleh SoC Dimensity 8200 Ultimate 4 nanometer dari MediaTek. Chipset ini dipasangkan dengan RAM LPDDR5X yang tersedia dalam pilihan 8 GB atau 12 GB. Lalu untuk penyimpanannya dibekali internal jenis UFS 3.1 sebesar 256 GB. Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan gaming display chip Pixelworks X5 Turbo yang dikhususkan untuk gaming. Ya, chipset ini mampu meningkatkan frame rate tinggi saat kita bermain game. Terlebih untuk Mobile Legends sudah saya uji, grafiknya ini mampu berjalan di frame rate ultra dengan grafis ultra. Nah, di pengaturan ini teman-teman akan dapat pengalaman bermain game yang smooth tanpa ada kendala. Ya, kembali lagi karena berkat chipset yang dibawanya itu, dia mampu memberikan refresh rate hingga 120 Hz. Nah, untuk urusan game, di sini tersedia juga Xbox untuk memberikan kenyamanan terbaik saat bermain game, termasuk performa. Teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan dimulai dari mode hemat daya, seimbang ataupun mode tertinggi. Selebihnya tentu teman-teman bisa lihat fitur-fitur ini pasti akan sangat bermanfaat sekali. Ada hal yang perlu diperhatikan juga buat kamu yang sering buka-buka aplikasi berat ataupun multitasking sekaligus, handphone ini tentu sudah cukup memadai. Untuk skor Antutunya dia mencapai 920 ribuan, sedangkan untuk Geekbench 6 dia dapat 1089 untuk single score dan 3816 untuk multi skornya.
Infinix GT20 Pro 5G menggunakan sistem operasional XOS 14.0.0. UI-nya ini sangat mudah dipahami dan terlihat rapi, dimulai tata letak juga tidak akan bingung bagi pengguna baru. Menariknya, handphone ini dapat upgrade Android hingga 2 pembaruan dan 3 tahun untuk dapat security update-nya. Hal paling menariknya dari Infinix GT20 Pro 5G, dia sudah menggunakan panel AMOLED yang mendukung refresh rate 144Hz. Layar 6,78 inci ini sudah sangat menarik dan enak saat digunakan untuk aktivitas sosial media seperti mengetik pesan, membuka konten TikTok maupun kenyamanan bermain game. Nah, termasuk screen to body 94,30% menjadi terlihat luas dan nyaman saat menampilkan konten yang ada. Dan buat teman-teman yang suka beraktivitas di luar ruangan, tenang aja karena Infinix GT20 Pro 5G dibekali brightness 1300 nit yang mampu menampilkan layar tajam walau di bawah terik matahari sekalipun. Jadinya layar ini bakalan tetap nyaman dipakai di luar ruangan. Oke, selain spesifikasi yang mumpuni untuk game, desain dari Infinix GT20 Pro 5G ini tentu jadi pusat perhatian bagi para penggunanya. Di mana handphone ini punya desain 3D mecha dengan balutan glossy. Menariknya, pada bagian back cover disertai lighting effect yang akan menyala saat teman-teman main game ataupun saat ada notifikasi masuk. Nah, walaupun desainnya ini bagus, terlihat mengkilap saat terkena cahaya, namun ada salah satu kekurangan yang saat terlalu lama menggenggam smartphone, di sini dia akan meninggalkan bekas tangan atau sidik jari. Tapi kekurangan tersebut kita bisa tutupi dengan hard case yang tersedia. Oke, walaupun Infinix GT20 Pro 5G tidak memberikan hasil suara bass yang nendang-nendang amat, tapi kejernihan suara saat menampilkan konten film, musik ataupun main game ini sudah jernih banget. Handphone ini dibekali dual speaker yang dituning oleh JBL. Tentu sekelas JBL pasti akan memberikan suara jernih dan nyaman sepanjang hari. Sekelas handphone gaming tidak dibekali pengisian daya cepat tentu masih belum bisa dikatakan handphone gaming. Namun di Infinix GT20 Pro 5G di sini sudah didukung pengisian cepat 45 Watt. Di sisi lain, dengan kapasitas baterai 5000 mAh, handphone ini tentu cukup untuk menemani aktivitas seharian penuh. Nah, kita beralih ke bagian kamera. Infinix GT20 Pro 5G dibekali 108 MP untuk kamera utama, berikut sudah ada OIS, dan ada 2 buah kamera tambahan dengan resolusi 2 MP dan 1 buah LED flash. Sedangkan untuk kamera depan, Infinix GT20 Pro 5G dibekali 32 MP. Walaupun handphone ini dikhususkan untuk gaming, tapi fitur kameranya ini sudah terbilang lengkap. Di sini ada selang waktu, ada gerak lambat, skyscope, scan dokumen, AR space, kamera pro, super makro, panorama, dan terpenting sudah ada super malam. Selebihnya fitur menarik yang biasanya ada di handphone kelas menengah terbaru, yaitu adanya video ganda. Oke, berbicara soal video, saya sempat kaget saat lihat hasilnya ini. Karena walaupun memang untuk gaming, di sini ada hal yang sangat menarik di mana video dapat menghasilkan resolusi tinggi dengan 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, 4K 30 fps, dan paling tinggi 4K 60 fps. Oke, jadi ini hasil dari perekaman video 1080p 60 fps dengan ultra stabil aktif. Kestabilannya teman-teman bisa lihat ini sudah bagus banget. Ditambah lagi untuk warna sekitar ataupun warna sekelilingnya ini sudah cukup oke. Nah, terlebih saat kamera membidik ke atas langit, fitur SDR-nya ini berfungsi dengan sangat baik. Sementara ini adalah perekaman video dengan resolusi 4K 60 fps, di mana ketajamannya lebih baik dan lebih bagus lagi. Terlebih kalau area sekitar terkena cahaya yang maksimal, tentu warnanya jadi lebih timbul dan enak dilihat. Gimana menurut teman-teman? Nah, sedangkan untuk kamera depan atau 32 megapiksel ini
Perekaman videonya ada opsi 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, dan 2K 30 fps. Hasil perekaman video depan di resolusi 1080p 60 fps sudah sangat cukup dan layak jika dipakai untuk kebutuhan vlogging ataupun menggunakan kamera depan sebagai cara untuk mendokumentasikan pemandangan yang ada. Kestabilannya sudah cukup, kontrasnya juga dapat, dan warna kulit atau muka kesannya itu tidak berlebihan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, teman-teman bisa juga menggunakan perekaman video dengan resolusi paling tinggi, yaitu 2K 30 fps. Dari hasilnya ini teman-teman pasti bisa nilai kisaran harga 4 jutaan apakah sudah cukup dan layak mendapatkan hasil video seperti ini. Infinix GT20 Pro 5G tidak hanya memberikan performa game yang baik saja, namun untuk hasil foto AI cam 108 megapikselnya mampu memberikan hasil foto yang cukup untuk mendokumentasikan pemandangan yang ada. Nah, menariknya, fitur SDR-nya ini berfungsi dengan baik, di mana kamera dapat memberikan detail yang tajam walau membelakangi sinar matahari sekalipun. Pokoknya hasilnya ini cakep banget. Nah, buat teman-teman yang suka foto dengan berpose, di sini kalian dapat menggunakan mode potret, di mana hasilnya memberikan warna yang tajam dengan latar belakang atau fitur SDR yang berjalan dengan semestinya. Selebihnya untuk detail muka ini mantap banget, terlihat mulus namun tidak berlebihan. Selain warnanya enak dilihat di kamera belakang, namun untuk potret kamera depan ini bagus banget. Cocok banget buat teman-teman yang suka selfie, di mana objek depan atau wajah kemulusannya itu bisa kita sesuaikan, termasuk latar belakang yang ketajamannya bisa kita atur juga. Oke, jadi kesimpulannya handphone gaming 4 jutaan ini selain punya spesifikasi yang tinggi untuk performa gaming, namun untuk urusan lainnya ini juga bisa diandalkan, termasuk sampel foto dan video yang sudah teman-teman lihat tadi. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan Infinix GT20 Pro 5G atau ada hal yang ingin teman-teman tahu, pastikan tanyakan di kolom komentar. Atau buat kalian yang pengen langsung beli aja, boleh cek alamat pembeliannya di kolom deskripsi. Jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di Infinix GT20 Pro 5G. Sebelum saya pamit, pastikan teman-teman sudah like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you.